Ya, salam. Ini sebenarnya bingung juga mau bersaksi. Kemarin disuruh ibu bersaksi. Ya, banyak soalnya berkat Tuhan. Jadi udah bingung mana yang harus ceritakan. Tapi di sini saya mau bercerita masalah situasi yang sudah lama kita nggak beribadah. Jadi selama COVID kan nggak beribadah. Jadi beribadahnya biasanya di rumah. Selama ini di rumah yang bawa firman Tuhan ke anak-anak biasa Mak Dika. Tapi minggu kemarin beberapa minggu disuruh Mak Dika, aku yang disuruh bawa firman. Jadi bingung juga kan selama ini nggak pernah bawa firman ke anak-anak. Jadi di sini ada juga, padahal bagi firman Tuhan sama anak, tapi untuk itu sendiri lumayan sangat memberkati gitu. Yaitu dari selama ini anak-anak belajar firman Tuhan mengenai tulah. Jadi dari tulahnya itu karena biasa Madika sampai dari tulah pertama, tulah kedua, ketiga, kemarin ada tulah ke-8 kalau nggak salah saya yang bawakan. Tapi yang saya dapat di sini yang cukup memberkati saya yaitu tentang bagaimana firman Tuhan itu menyuruh umat Israel itu untuk beribadah. Jadi di setiap tulah itu tetap ada kata-katanya beberapa kali, biarkanlah umatku ini untuk beribadah kepadaku, meminta kepada Raja Firaun. Jadi di situ ternyata beribadah ini sangat penting. Kenapa penting? Sampai dikorbankannya banyak rakyat Mesir, ya kena tulah kata semua, malah semua anak sulung dipanggil, diambil Tuhan semua orang Israel itu untuk hanya beribadah gitu. Jadi malah selama ini aku yang berpikiran beribadah itu kalau udah percaya Tuhan Yesus nggak terlalu penting. Tapi bangsa Israel ini Tuhan itu hanya untuk menyuruh bangsa Israel beribadah keluar dari Mesir, banyak yang dikorbankan. Berarti penting, sangat penting beribadah ini. Nah di situ saya baru sadari, oh iya ternyata penting ibadah ini. Jadi sampaikan sama anak-anak juga yang selama ini ya kalau beribadah di rumah katanya gak usah mandi. Ya udah buka Alkitab beribadah. Tapi semenjak ada firman Tuhan itu jadi semua harus mandi, hormat dan kudus sama Tuhan. Karena beribadah ini memang cukup penting bagi Tuhan, karena Tuhan sampai mengorbankan banyak orang Israel. Ini yang saya dapat dari berkat karena beribadah di rumah. Jadi menyampaikan firman itu juga bukan hanya untuk anak-anak, tapi untuk terutama aku sendiri yang selama ini malas menyampaikan. Maksudnya mamanya aja lah, kan udah bisa mamanya, ngapain bapaknya. Tapi karena mamanya harus menunjukkan bapak yang bawa firman sekali ini, katanya hari Minggu, ya mau nggak mau namanya anak yang nyuruh ya harus tunjukkan ya kita sebagai orang tua mengajar yang baik. Nah itu yang saya dapat beberapa situasi COVID ini, beribadah di rumah ini jadi membuat saya jadi taat dan lebih hormat lagi kepada Tuhan. Jadi kalau beribadah pun di rumah harus mandi, harus bagaimana beribadah kita ke gereja ya seperti itu. Walaupun di rumah hanya mamanya, saya dan Kevin dan 5 orang, tapi itu harus kudus, benar-benar kudus karena ini beribadah sama Tuhan. Ini yang saya dapat. Terus ini ada satu lagi yang kemarin juga menguatkan untuk situasi saat ini, karena kalau sedang situasi COVID ya semua takut. Gitu. Jadi ini bercerita karena dokter-dokter yang saya temuin pun itu spesialis penyakit dalam, profesor, dokter, semua takut. Tapi mau nggak mau harus menghadapi situasi takut ini, karena kalau saya beberapa bercerita tentang dokter, profesor, dokter gitu yang udah spesialis pun mereka pakaiannya cukup pakai APD lengkap apa semua, karena mereka berbicara situasi sekarang kita nggak tahu siapa yang kita hadapi katanya. Karena kalau kita tahu siapa yang kita hadapi kita nggak takut, tapi ini kita bingung karena nggak ada yang tahu apa yang kita hadapi. Jadi kita hanya bisa jaga semaksimal mungkin ikuti protokol pemerintah. Itu yang didapat dari pengalaman. Tapi yang menguatkan saya itu ada di Keluaran 15 ayat 26. Ini juga sebenarnya untuk anak-anak, tapi terberkati untuk saya sendiri dan keluarga mungkin ya. Saya di Keluaran 15 ayat 26. Nah, saya bacakan firman-Nya,
jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, di sini yang bisa menguatkan saya juga. Kadang kan saya ke Medan, balik ke rumah, ya saya mandi apa semua, tapi inilah yang menguatkan kalau kita mengikuti ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Jadi ya namanya kita kerja gitu, padahal malas juga kadang ke Medan, cuman namanya kerja ya ikutin protokol pemerintah. Di kerjaan juga kita ada protokol yang harus dilakukan, yaitu harus pakai sanitizer, pakai tempat tadi untuk pengukur panas, terus ya menggunakan masker di mana aja, dan kita juga dibagikan vitamin untuk supaya dikonsumsi, menjaga fisik dan tubuh dan hindari berkerumun. Jadi itu yang bisa diikutin situasi saat ini. Jadi untuk menguatkannya juga ya firman Tuhan ini yang selalu dipegang di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ini yang bisa saya bagikan dengan situasi saat ini. Amin.